Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal tipe-tipe jenis kertas, ya. Kertas cetak yang banyak dipakai secara umum buat teman-teman yang punya printer inkjet. Ya, jadi ini adalah jenis kertas yang paling umum dan banyak digunakan. Nah, teman-teman yang punya printer inkjet di rumah, jadi selain cuma cetak dokumen atau foto, itu teman-teman bisa pakai printer inkjetnya untuk bikin sesuatu yang lebih kreatif. Ya, malah nanti hasilnya bisa dijual, bisa dapat uang, malah bisa untung. Oke? Nah, ini yang saya coba bagikan adalah jenis-jenis kertas yang bisa dipakai atau dicetak menggunakan printer inkjet. Oke, kita lanjut. Satu, kertas art paper. Kertas art paper ini dia sifatnya mengkilap, ya. Kalau lihat gambarnya ini dia putih, mengkilap, dan licin. Dan yang pasti dia glossy, tipenya glossy. Glossy ini artinya mengkilau, ya, berkilau. Ketebalannya itu kira-kira 100 sampai 300 gram. Nah, biasanya siapa yang pakai cetak kertas art paper ini? Yaitu bikin brosur, bikin poster, isi majalah dan juga flyer. Ya, flyer ini seperti brosur juga sih. Jadi sebenarnya lebih banyak menggunakan kertas art paper ini untuk mencetak media-media seperti ini. Nah, untuk kertas art paper sendiri, ini memang tidak semua printer biasa atau tinta original bisa mencetak di kertas art paper. Karena kertas ini sifatnya adalah tidak berpori. Ya, saya bikin catatan di sini ya. Sebentar. Art paper sama dengan kertas tidak berpori. Artinya tidak bisa menyerap tinta. Tidak bisa pakai tinta biasa. Dye, pigment, nggak cocok. Harus pakai tinta art paper. Oke, ini untuk ini untuk kertas art paper. Jadi kertasnya itu dia tidak berpori, ya, licin, dan juga tidak bisa menggunakan tinta biasa. Jadi teman-teman harus punya printer yang bisa pakai tinta art paper. Nah, kalau printer laser itu bisa nyetak di art paper karena sifatnya printer laser itu tidak menggunakan tinta tapi dia menggunakan bubuk toner yang dipanaskan sehingga bisa menempel di permukaannya yang licin ini. Karena dia tidak perlu karena dia sifatnya tidak bisa menyerap tinta, makanya printer laser dengan bubuk toner itu bisa menempel dengan baik. Ya, tapi kalau mau pakai printer inkjet, teman-teman harus punya printer yang bisa pakai tinta art paper. Oke, itu jenis kertas art paper. Kita lanjut lagi. Kedua, yaitu kertas HVS. Kertas HVS ini yang paling umum sampai saat ini ya, dipakai di rumahan, di kantoran, atau di mana-mana. Nah, HVS ini ukurannya juga banyak macam, ada yang A5, B5, A4, dan Q4 atau quarto. Ada juga yang E4, letter, atau sampai dengan ukurannya A3. Ya, ada juga orang yang beli kertasnya HVS yang lembaran, dia potong kecil-kecil ukuran A6 atau A5 ya, terserah masing-masing sukanya seperti apa. Tapi yang pasti jenisnya adalah kertas HVS. Ya, ini sebenarnya terdiri dari dibuat dari bubur kertas, pulp ya. Jadi ini kertas yang paling umum yang banyak digunakan saat ini. Nah, rata-rata ketebalannya itu 70 sampai 80 gram. Ini yang umum yang kita pakai di kantor dan di rumah. Ada juga yang sampai 100 gram. Ya, jadi ini kertas-kertas HVS ini juga bisa dipakai untuk kreativitas kita mencetak banyak macam. Misalnya kita mau cetak brosur juga bisa, kita mau cetak surat undangan juga bisa, ya. Karena dia warnanya juga ada macam-macam, ada warna putih, merah, kuning, dan hijau. Ya, untuk hasil cetaknya itu doff, jadi dia lebih agak sedikit tidak mengkilap, jadi dia sifatnya doff. Oke. Nah, yang ketiga adalah kertas duplex. Kertas duplex ini adalah kertas yang atau sebutannya itu seperti karton ya, jadi kayak kardus makanan. Ini yang biasa dipakai buat bungkus nasi kotak. Jadi dia ada dua sisi, yang depannya putih licin, belakangnya tuh abu-abu. Teman-teman kalau pasti udah tahu kalau misalnya dapat nasi kotak, perhatiin aja kotak dusnya itu pasti atasnya licin, di baliknya itu ada warna abu-abu.
Nah, ini ketebalannya rata-rata 210 sampai 400 gram. Kalau 210 ini masih bisa dicetak pakai printer biasa. Tapi kalau sudah di atas 210, 260 sampai 400 itu sudah tidak cocok. Jadi teman-teman harus cetak ke mesin offset yang memang jenis mesinnya berbeda dan juga punya kapasitas untuk mencetak kertas yang lebih tebal. Ya. Nah, untuk kertas duplek ini ya tadi ya, banyak digunakan buat bikin nasi kotak, bikin kotak kue, kemasan obat, atau kardus makanan. Ya, ini jenisnya adalah kertas duplek. Nah, yang keempat adalah kertas brief cut atau BC. Atau paling sering umum kita sebutnya kertas manila. Nah, kertas manila ini warnanya banyak ya, ada hijau, merah, kuning, biru, dan putih. Nah, rata-rata itu ketebalannya itu mulai dari 160 sampai 250 gram. Ya, karena kertas BC atau brief cut atau kertas manila ini warna-warninya banyak, ini paling sering nih kertas BC ini dibuat untuk jadi belangko undangan. Selain belangko undangan bisa buat kertas cetakan, macam-macam kita bisa nyetak apa aja di sini, mungkin bisa bikin kartu absen, kartu stok gudang, stok inventory barang, terus kita bisa cetak kartu absensi, ya macam-macam. Karena ketebalannya ini lumayan cukup firm, dia di 160 gram sampai 180 yang biasa umumnya dipakai. Kalau teman-teman mau cetak undangan pakai kertas brief cut juga banyak yang jual, teman-teman beli yang namanya blanko undangan. Ya, di sini blanko undangan. Blanko undangan kayak gini. Ya, blanko undangan ini rata-rata ini kebanyakan dari kertas-kertas brief cut yang sudah dicetak polanya dari pabrik, ya. Polanya sudah dicetak, ini kan banyak nih motif-motifnya. Teman-teman tinggal beli di online, banyak motifnya, nanti tinggal diisi. Nih kayak gini ya, contohnya ini kan udah ada motifnya nih. Udah ada motif, custom blanko, artinya dia sudah cetak blankonya model kayak gini, teman-teman tinggal isi di sini, tinggal ngeprint aja, nama, mungkin dikasih foto, dikasih dena, di sini nama pengantinnya, alamatnya, dan lain-lain. Jadi ini yang biasanya paling sering dibikin atau dipakai untuk cetak undangan, kartu ulang tahun, atau yang lain-lain. Ya, itu namanya kertas brief cut. Kita lanjut lagi yang kelima, yaitu kertas stiker. Nah, ini kertas stiker nih yang paling sering. Paling sering dan nanya, printer dong, saya mau beli printer tapi bisa nyetak stiker. Ya, terus saya juga bisa nyetak foto. Nah, yang paling sering ditanyakan adalah kertas stiker. Kertas stiker ini banyak macam, ya, banyak jenisnya. Tapi yang umum, yang biasa kita gunakan untuk kertas cetak, apa namanya, stiker pakai printer biasa, itu kertas stiker jenisnya stiker ini, glossy, HVS, dan matte. Ini yang umum yang bisa dicetak menggunakan printer biasa dengan tinta original. Tinta biasa bisa pakai cat, bisa nyetak dengan media stiker seperti ini. Ya, kalau stiker HVS itu, kalau teman-teman tahu kertas stiker yang namanya Tom and Jerry, nah itu kan kertasnya kan label kayak kertas label, nah itu kertasnya HVS. Ya, kalau yang matte ini lebih mengkilat, glossy lebih mengkilat lagi. Oke, kita balik lagi ke sini, ya. Nah, stiker itu juga ada yang namanya stiker vinyl, stiker bontak, atau stiker kromo. Ada juga yang UPO, ya, yang gold foil, oracle, dan juga Scotlight. Ini macam-macam stiker. Nah, tapi yang umumnya itu tadi yang HVS, matte, dan juga yang glossy. Yang vinyl, bontak, dan kromo ini juga harus pakai tinta khusus. Biasanya tadi, seperti yang pertama, yaitu tinta art paper. Karena dia bahannya licin nih, vinyl, kromo, dan bontak ini bahannya licin, jadi tinta biasa tidak bisa menempel. Jadi kalau misalnya beli yang vinyl, juga harus beli yang vinyl buat inkjet, karena itu ada special coatingnya, tapi tetap hasil cetaknya lebih bagus kalau pakai tinta art paper. Ya. Dan juga begitu untuk stiker kromo, ini masih bisa dicetak pakai kertas, pakai printer biasa, tapi harus tunggu sampai dia kering. Jadi begitu habis dia cetak, jangan langsung dipegang, tunggu sampai kering dulu, baru bisa digunakan. Oke? Nah, yang keenam, kertas glossy. Kertas glossy ini juga kertas yang umum, yang biasa dipakai untuk printer inkjet. Nah, ini karena glossy, jadi sifatnya dia mengkilat seperti ini, ya, putih mengkilat karena ada coating. Coating ini lapisan
yang mana tinta bisa menyerap masuk ke dalam pori-pori si kertas. Jadi hasil cetaknya juga akan kontras, warnanya juga terang. Nah, ukurannya itu rata-rata 180 sampai 230 gram, ya. Nah, biasanya untuk kertas glossy ini dipakai untuk cetak foto, cetak sertifikat, ya mau cetak sertifikat vaksin juga bisa, itu hasilnya juga bagus. Cari aja yang 230 gram, habis dicetak, hasilnya bagus, teman-teman bisa laminasi. Oke? Nah, yang ketujuh ini kertas ivory. Kertas ivory ini dua sisi, dia mengkilat. Jadi ada yang mengkilat dua-duanya, ada yang doff dua-duanya, tergantung dari tipenya yang mana yang teman-teman suka atau beli. Sama ini seperti kertas duplex ya, kertasnya itu agak tebal, mulai 210 sampai 400 gram. Nah, biasanya ini digunakan untuk pengemas kosmetik dan juga box makanan. Jadi kalau pakai kertas ivory ini buat box makanan ini kelihatannya lebih bagus, lebih mahal karena dia mengkilat. Tapi kalau yang agak standar itu pakai yang kertas duplex seperti ini. Ya, ini kurang lebih hampir mirip duplex dan ivory. Nah, terus yang ke-8 kertas buffalo. Nah, kertas buffalo ini juga kertas yang umum. Kita cari di toko buku pasti banyak. Kalau kita bilang kertas buffalo, kertas Concord itu mirip-mirip. Dia teksturnya agak kasar ya. Jadi dia agak tebal 150 sampai 250 gram. Kalau printer biasa itu cetak 150 sampai 200 gram masih oke. Jadi biasanya nih buat apa nih? Dibikinnya buat bahan jilid ya, bagian depan-depan itu buat judul, halaman cover, hardcover. Nah, biasanya pakai kertas buffalo ini. Selain itu juga kita bisa bikin yang namanya sertifikat piagam. Biasa kalau habis training kan peserta trainingnya itu dikasih sertifikat kalau dia sudah lulus mengikuti training dengan baik. Nah, itu biasanya langsung dicetak menggunakan kertas buffalo atau kertas Concord. Ini bisa menggunakan printer biasa, ya. Nah, yang ke-9 kertas Samson. Ini adalah jenis kertas daur ulang, ya. Bentuknya klasik dan warnanya coklat atau licin. Ketebalannya 70 sampai 80 gram. Ya, ini biasanya nih untuk apa nih? Bisa juga bikin bahan jilid atau juga buat bahan hardcover. Ya, atau juga biasanya teman-teman bisa bikin yang namanya apa tuh? Sekarang kan banyak kantong-kantong itu bukan dari plastik tapi dari kertas coklat. Nah, salah satunya Samson ini bisa dipakai untuk jadi pembungkus atau kertas buat barang. Ya, nanti tinggal di print di sini ada logonya. Nah, nanti bisa dibentuk-bentuk dia seperti kantong. Jadi seperti kantong belanjaan. Oke, nah yang ke-10 itu adalah board paper. Board paper ini ukurannya agak tebal ya. Jadi dia bentuknya kaku karena dia bukan gramasi lagi, tapi dia ketebalannya udah 0,4 mili sampai dengan 4,3 mili. Ini sangat-sangat tebal, jadi kaku ya. Warnanya kebanyakan coklat sama kuning. Nah, ini biasanya pasti dipakai buat nyetak hardcover atau papan pengumuman. Kalau pakai board paper ini kayaknya nggak bisa kalau kita nyetak pakai printer inkjet atau laser juga nggak bisa karena dia terlalu tebal. Jadi biasanya kalau teman-teman mau pakai board paper ini buat cover buku, ya teman-teman bisa cetak di luaran. Datang ke percetakan, cetak aja misalnya 1 atau 10 lembar, ya kita bayar itu lebih murah lah. Mereka sudah punya mesinnya, kita nggak usah repot karena kita juga nggak sering nyetak-nyetak buat paper ini. Jadi kita hanya sesuai dengan permintaan atau kebutuhan aja. Oke, nah itu aja informasi yang saya bisa share. Mungkin teman-teman yang punya informasi lebih lagi yang biasa main percetakan atau ada yang mau ditambahkan atau ada yang ingin dikoreksi, silakan karena yang namanya kertas ini berbagai macam dan juga bisa aplikasikan dengan berbagai macam bentuk media yang sangat-sangat kreatif. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih.